Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik. Kalau sebelumnya kalian kan dari sistem pertidaksamaan menentukan grafik untuk mencari daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau sekarang terbalik. Jadi grafik dulu yang diketahui, lalu yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaannya bagaimana. Nah, misalkan di sini sudah diketahui ada grafik dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Untuk kuadratnya di sini ada parabola yang memotong sumbu X di dua titik, yaitu di negatif 3,0 dan di 3,0. Selain itu juga diketahui titik yang lainnya yaitu 9,0 dan di sini kebetulan 9,0 ini adalah titik ekstrimnya. Nah, untuk yang garis yang linearnya di sini diketahui melalui dua titik yaitu 2,0 dan 0, negatif 2. Nah, bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaannya? Untuk yang pertama, kita cari dulu sistem pertidaksamaan dari yang linearnya dulu ya, untuk yang mudahnya. Ini sepertinya kalian sudah mempelajari di kelas 8 atau kelas 9 saat kalian SMP menentukan persamaan linear atau persamaan garis dari grafik. Karena di sini diketahui melalui dua titik, untuk yang linear yang melalui dua titik di sini misalkan adalah titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka persamaan garisnya bisa kita tentukan dengan cara Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis atau persamaan fungsi linear. Nah, di sini Y kita kan diketahui di sini negatif 2 dan 2 ya. Di sini ada 0, negatif 2. Kita ketahui 0, negatif 2. Lalu yang ini koordinatnya adalah 2,0. Nah, yang ini menjadi X1, Y1. Lalu tadi yang kedua adalah 2,0. Ini menjadi X2, Y2. Nah, kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Berarti di sini menjadi Y dikurangi Y1-nya berarti negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi dengan Y2-nya berarti 0 dikurangi negatif 2 sama dengan, lalu di sini X dikurangi X1. X1-nya adalah 0 dibagi X2. X2-nya adalah 2 dikurangi 0. Negatif kali negatif jadi positif. Berarti ini Y ditambah 2 dibagi 0. Ini berarti min jadi plus 2 sama dengan X dikurangi 0 itu X. 2 dikurangi 0 adalah 2. 2 dibagi 2 1. Berarti tinggal Y ditambah 2 sama dengan X. Atau Y sama dengan X dikurangi 2. Gitu ya. Nah, ini kan kita baru dapat persamaan garisnya. Sedangkan ini yang mau kita cari adalah pertidaksamaan karena di sini ada daerah yang diarsir. Jadi kalau ada soal seperti ini biasanya daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Jadi DHP-nya adalah yang diarsir, berarti di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di daerah yang diarsir ini ada titik 0,0. Di sini ada titik 0 nih. Nah, titik 0,0 berarti kita bisa pakai titik 0,0 ini sebagai titik uji juga. Jadi kita substitusikan ke sini uji titik 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, berarti di sini Y-nya 0, X 0 dikurangi 2
2. Atau 0 dikurangi 2 itu negatif 2 gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini kan titik 0,0 ini termasuk daerah himpunan penyelesaian. Kalau termasuk daerah himpunan penyelesaian, berarti dia pernyataannya harus benar. Jadi ini gimana biar dia jadi benar nih? 0 itu apakah lebih besar dari negatif 2 atau lebih kecil dari negatif 2? Ternyata dia lebih dari negatif 2. Kalau kita perhatikan di sini garisnya itu mulus, jadi dia tidak putus-putus. Kalau tidak putus-putus berarti di sini ada tanda sama dengan. Berarti pertidaksamaan yang pertama yang di linear kita peroleh Y lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Nah, sekarang kita cari pertidaksamaan kuadrat yang melalui 2 titik di sumbu X. Jadi dia memotong sumbu X di 2 titik. Jadi di sini untuk yang kuadrat ya, sebelah sini untuk yang kuadrat yang memotong sumbu X di 2 titik. Yaitu di X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, karena dia memotong sumbu X, sudah pasti apanya yang 0? Y-nya 0. Jadi di sini udah pasti dia memotong sumbunya di X1, 0 dan X2, 0 gitu. Nah, sekarang di sini ada sembarang titik juga yaitu 0,9. Ini menjadi X, Y. Jadi di sini rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita balik lagi ke sini, ke grafiknya. Ini yang diketahui tadi apa sih? Yang diketahui tadi koordinat titiknya adalah min 3,0, terus ada 3,0, terus ada titik yang lain 0,9. Nah, min 3,0 ini kan dia perpotongan di sumbu X-nya ya. Berarti yang ini menjadi X1, yang ini menjadi X2. Lalu ada titik lain, berarti ini menjadi X, ini menjadi Y. Nah, sekarang kita substitusikan dulu ke rumus ini untuk menentukan A-nya. A ini apa? A ini tadi koefisien dari X kuadrat kalau kita ketahui ada fungsi kuadratnya. Jadi di sini kita cari A-nya dulu nih. Tinggal disubstitusikan. Y di sini tadi 9. Berarti ini menjadi 9 sama dengan A dikali X-nya 0. Berarti 0 dikurangi X1-nya negatif 3. Berarti ini negatif 3 dikali X-nya tadi 0 dikurangi X2-nya 3. Berarti ini 9 sama dengan A dikali 0 min 3. Berarti jadi 3 ya. 0 dikurangi 3 jadi negatif 3. 3 dikali negatif 3 hasilnya jadi min 9A. Berarti A-nya berapa? Berarti kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1. Nah, sudah diperoleh A-nya sama dengan negatif 1, kita balikin lagi ke sini tanpa X dan Y-nya. Jadi, tahap yang pertama, kita substitusikan dulu semua. X kita substitusikan, Y kita substitusikan. Di sini jadi X1, ini X2. Nentuin X1, X2-nya yang mana? Pokoknya yang perpotongan di sumbu X-nya. Di sini ada negatif 3,0 dan ada 3,0. Sedangkan titik yang lain menjadi X, Y. Gitu ya. Nah, sekarang udah disubstitusi dapat A-nya. Setelah dapat A, kita substitusi lagi ke sini tanpa X dan Y. Berarti di sini menjadi Y sama dengan A-nya tadi kita dapat negatif 1. Berarti ini negatif 1
dikali X-nya karena tetap ya, Y dan X-nya tetap, dikurangi X1. X1-nya mana? Min 3. Berarti dikurangi negatif 3 dikali X dikurangi X2. X2-nya tadi 3. Berarti X dikurangi 3. Nah, ini berarti Y sama dengan negatif 1 min jadi plus ya. Jadi X plus 3, ini X min 3. Ini kalau kita kalikan pelangi, berarti jadi X kuadrat min 3X plus 3X min 9. Nah, ini min 3X ditambah 3X jadinya 0. Berarti tinggal X kuadrat min 9. Lalu kita kalikan dengan negatif 1-nya. Berarti Y sama dengan min X kuadrat min kali min jadi plus 9. Nah, ini baru persamaan parabolanya. Apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini kita mencari pertidaksamaannya. Berarti gimana gitu. Nah, caranya sama seperti saat kita mencari uji coba di yang linear ini. Ini sama. Berarti di sini kita cari 0,0. Kalau kita perhatikan, ini dia masuk ke daerah himpunan penyelesaian. Berarti pernyataannya harus benar. Nah, sekarang kalau kita uji 0,0, berarti di sini 0, ini min 0 kuadrat itu tetap 0 ya. Di sini tambah 9 jadi 9. Karena dia 0,0 itu masuk daerah himpunan penyelesaian, berarti pernyataannya harus benar nih. Biar benar, 0 itu dengan 9 hubungannya gimana? Ternyata 0 itu kurang dari 9. Tapi karena di sini parabolanya mulus, berarti di sini ada tanda sama dengan. Maka kita peroleh pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 9. Jadi kesimpulan sistem pertidaksamaannya adalah kesimpulannya yang pertama tadi pertidaksamaan linearnya kita peroleh Y lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Y lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Lalu yang kedua, Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 9. Nah, itu tadi cara bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik. Jadi yang pertama, yang perlu kalian ingat kalau menentukan sistem pertidaksamaan itu kita cari dulu persamaan dari persamaan linear atau persamaan garis, lalu persamaan kuadrat atau persamaan parabolanya. Kalau di linear ini melalui 2 titik, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dimana di sini X1, Y1 dan X2, Y2-nya adalah koordinat yang diketahui yang dilalui oleh garisnya. Nah, terus kalau udah dapat, kita uji 0,0, kita lihat titik 0,0 ini termasuk daerah himpunan penyelesaian. Berarti pernyataannya harus benar. Berarti kalau ini biar jadi benar, 0 itu harus lebih dari negatif 2. Karena dia lurus, di sini garisnya mulus ya, tidak putus-putus, berarti ada tanda sama dengan. Gimana kalau ternyata garisnya ini putus-putus? Berarti tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih dari. Nah, karena ini tandanya ternyata lebih dari, berarti si persamaan yang tadi kita peroleh menjadi Y lebih dari sama dengan X dikurangi 2. Nah, begitu juga untuk yang kuadrat, cuma yang ini mungkin rumus yang baru untuk kalian. Jadi kalau ada fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0, maka menentukan persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Dimana X1 dan X2-nya adalah titik potong di sumbu X-nya. Di sini X1-nya adalah negatif 3, X2-nya adalah 3. Lalu X, Y-nya adalah titik lain yang diketahui. Kebetulan di sini yang diketahui adalah 0,9. Berarti di sini kita substitusi dulu X, Y, dan X1, X2-nya itu ke rumusnya.
Berarti Y-nya tadi kan 9. Terus kita substitusi X-nya 0. Kita substitusi juga X1-nya adalah min 3. Lalu kita substitusikan juga X2-nya adalah 3. Diperoleh A-nya sama dengan negatif 1. Sudah dapat A-nya, substitusikan lagi ke sini tanpa X dan Y. Jadi Y sama X-nya itu tetap variabel Y dan X seperti itu. Tapi yang kita substitusikan adalah min 1, X1 dan X2. Lalu sudah diperoleh persamaannya, kayak tadi lagi kita uji titik 0,0, dan kalau kita perhatikan titik 0,0 ini ada di daerah himpunan penyelesaian, berarti pernyataannya harus benar. Biar jadi benar, 0 itu kan kurang dari 9. Nah, berarti pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat plus 9. Ibu ingatkan lagi, ini ada tanda sama dengan karena di sini parabolanya mulus tidak putus-putus. Tapi kalau ternyata nanti putus-putus di soal, berarti tidak ada tanda sama dengan. Maka kesimpulannya, grafik yang ini sistem pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X dikurangi 2 dan Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 9. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materinya, supaya nanti untuk latihan dan untuk ujian akhir semesternya kalian bisa mengerjakan soalnya. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi ibu, bisa bertanya secara personal. Nanti kalian kerjakan soal latihan di uji kompetensi 4.1. Kemarin kan sudah nomor 1A, C, E ya. Sekarang kalian kerjakan nomor 2, A, dan B. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dan untuk materi selanjutnya bisa kalian tanyakan ke ibu. Kalau ada yang mungkin masih kalian bingung, silahkan ditanyakan. Sekian video pembelajaran kali ini. Latihannya silahkan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.